Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badan, Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah perguruan Tarekat Naksabandi rahimakumullah. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dapat melaksanakan kewajiban kita. Semoga amal ibadah kita senantiasa dilimpahkan rahmat dari dunia. Amin. Salawat dan salam kita tak lupa menyampaikan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya juga semoga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Rabbal alamin. Ya, sehubungan dengan prosesi pelaksanaan haji yang terkait dengan wukuf di Arafah. Ini sangat penting dan momen yang sangat-sangat sakral sekali, sehingga kita di sini ya bagi jemaah khususnya yang di Lombok dan juga pada umumnya yang ada di Ranting, ini kita mengajak, menghimbau untuk mengikuti proses itu. Namun kita akan lebih mendahului ya, artinya waktunya yang tidak seperti yang biasanya. Ini kan 8:30 mulainya. Tapi insya Allah pada malam wukuf itu, insya Allah nanti diumumkan oleh pengurus ya, oleh sekjen perguruan, kita mengambil ya ba'da maghrib ya, mulainya sampai seterusnya ya. Nah, oleh sebab itu jamaah-jamaah sebelum maghrib sudah ada di santren supaya full kita yang mengikuti prosesi. Karena yang wukuf itu kan terhitung dari ya tengah hari ya, bisa jadi taruhlah jam 1 sampai jam 5, berarti kita ya harus mulai jam 6 sudah kita mulai kan, selesai sholat maghrib ya, sekaligus kita menunggu sholat isya kita bisa lanjutkan gitu ya. Nah ini, dan kemudian bagi jemaah yang punya kesempatan yang luas ya, inilah kesempatan untuk mengikuti juga prosesi haji itu ya secara suluk ya, dengan secara hakikat ya, melalui suluk yang juga bisa lakukan nanti, tapi mulainya dari tanggal 15, 16, 17 kalau mengambil 5 hari atau 5 malam di situ. Jadi ini yang pernah saya lakukan ya. Apa yang terjadi, alhamdulillah di saat itu ada jamaah kita yang dari Ponti dan belum pernah ketemu ya, tapi disitulah dipertemukan gitu loh, sampai ke berpeluk-pelukan ya, disambutlah di situ. Ya memang kita lakukan seperti itu di sini ya. Nah, itu artinya bahwa dalam prosesi ya untuk menjalankan itu kita melalui ilmu kita ini, melalui ya seperti ritual khusus ya. Nah, ini tetapi itu untuk jamaah-jamaah yang ada kesempatan, ada waktu ya, enggak harus kita babani dan kita harus paksakan siapa yang punya kesempatan silakan gitu ya. Nah, itu yang intinya adalah pada perayaan ya malam wukufnya ya nanti ya. Nah itu, jadi disitulah kita sama-sama mengikuti ya proses itu. Tapi kita di sini ada sirnya, ada jaharnya, ada syariatnya, ada hakikatnya, zahir batin ya sebenarnya. Kita mengiringi mereka-mereka yang ada di Arafah, yang melakukan Arafah.
Insya Allah nanti akan kita jelaskan ya secara perjalanan haji, secara ilmu syariat dan hakikat ya, sehingga kita tahu di mana ya sempu-sempunya, mana hal-hal yang perlu terikutkan di situ di saat kita melakukan ibadah haji, supaya kita sampai di sana tidak sia-sia. Hanya kita tengok kiri kanan melihat orang banyak, melihat artinya bangunan-bangunan dan sebagainya, akan seperti itu. Ya perhatian itu terlupa kepada inti daripada haji itu sendiri. Sesungguhnya bahwa haji yang dimaksudkan oleh Allah, yang diserukan oleh Nabi, sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadisnya, sesungguhnya tawaf dan sa'i dan melempar jumrah hanya semata-mata untuk menegakkan zikir di dalamnya. Menegakkan zikir. Nah, itulah sebenarnya. Jadi kita dari sinilah kita sama-sama mengikuti ya prosesi mereka. Semoga juga jemaah-jemaah kita yang menjalankan di situ, ya semoga Allah izinkan ya untuk mereka bertemu, mereka dapat apa namanya syafaatnya dia. Jadi hal-hal seperti itu adalah suatu hal yang memang langka ya, jarang terjadi. Karena mereka hanya mengincar yang penting, mereka sudah selesai melakukan rukun-rukunnya kan begitu ya. Rukun-rukun hajinya, syarat-syaratnya, ya kemudian ya menjalankan hal-hal yang mana yang membatalkan haji dan umrahnya. Itu yang diperhatikan, dan itu hanya sebagai syariah saja ya. Tapi hal-hal yang lain misalnya bagaimana kita berdiam diri, bagaimana kita fokus, bagaimana dalam sir kita di situ tidak ada, karena tidak ada diberi pemahaman, tidak diberi apa namanya manasik tentang itu ya. Ya, ayat manasiknya apa yang ada di gantungan manasik itu yang ada tercatat di kitab manasik itu sendiri. Selebihnya enggak ada. Dan situlah semuanya kurangannya di situ ya. Jadi kita hanya menjalankan zahiriah saja, syariatnya haji. Ya sama halnya juga ketika kita sholat, puasa, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, misalnya kita doa, maupun kita zikir, bahkan kita dalam beretikaf di masjid pun sendiri sudah diisi dengan perkara-perkara zahir di situ, membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran berkali-kali. Nah, padahal kita disuruh adalah berdiam diri, tunduklah dari situ. Apa makna itu di situ? Di situlah ada sirnya, ada rahasia di balik apa yang diperintahkan oleh dalil itu sendiri. Jadi kita dapat praktik sebenarnya. Nah, dalam kajian kita ini tidak hanya kita sampaikan dalilnya, tetapi bagaimana mempraktik daripada dalil itu sendiri. Sehingga benar berisi. Nah, kita dapat nanti buahnya daripada apa yang kita amalkan. Kan sekarang ini kan kita berlomba-lomba berjuang untuk apa namanya memperbanyak, memperlengkap, menyempurnakan daripada ya, perbekalan kita ya. Ya, batazawwadu fa'inna khairuz berbekal sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya berlomba-lomba mereka untuk memperbanyak perbekalan mereka yang akan kita temui di alam barzah sebagai permulaan kehidupan kita sampai kepada akhirat nanti yang menunggunya. Tidak sedikit ya, itu lama sekali proses itu. Nah, disitulah yang terjadi satu harapan-harapan di situ. Doa misalnya, ya fala amaliyahnya, amal jariahnya, ilmu jasa, itu betul-betul kita temukan gitu ya. Kita alami yang kita dapatkan di situ. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Ya, nah, justru inilah kesempatan kita ini yang semaksimalnya dari detik-detik terakhir kita ini, supaya nanti kita tidak merasa rugi, tidak merasa kekurangan, tidak merasa kegelisahan dan kegentingan di situ. Nah, janganlah kita membiarkan diri kita dalam kondisi papa, dan kita membiarkan dalam keadaan kita miskin ya, miskin ilmu, miskin amal ya, miskin ibadah, miskin daripada ingat kepada Allah. Jadi itu yang terbawa gitu. Kalau itu yang terbawa ya seperti itulah yang kita peroleh nantinya, itu sesungguhnya ya.
Nah, jadi ini sungguhnya sekali lagi bahwa insya Allah nanti persiapan kita di UKUP itu ya benar-benar maksimal. Kesempatan siapa tahu nanti dalam waktu ya tidak lama kita di situ, kita sudah ya apa namanya, Allah ambil kan gitu, Allah kembalikan hidup kita, mengembalikan keberadaan kita kepada tempat yang sesungguhnya. Liqa rabbihnya, itulah harapannya para orang ahli ahlullah, orang ahli ibadah, ahli zikir, hanya semata-mata dia mengharapkan liqa rabbih. Berharap liqa rabbih itu dengan dasar kita beramal soleh tanpa ada penyekutuan di dalamnya. Nah, itu dengan kita memohonkan rahmat Allah dan ridhonya berdasarkan ridho daripada orang tua, berdasarkan ilmu yang kita ditunjukkan dan kita amalkan dan istiqomah di dalamnya. Nah, itu ya. Nah, sehingga kita dalam prosesi itu benar-benar melegakan, memuaskan hati kita. Nah, disitulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya ya. Jadi tidak lagi ada satu kepenyesalan, satu kekhawatiran di situ ya. Nah, disitulah sesungguhnya kita diminta sebagai perbekalan kita, maka dunia ini diibarat sawah ladang ya. Sawah ladangnya akhirat, dan di akhirat lah kita akan memetik hasilnya. Sedikit kita lakukan, sedikit yang kita temukan. Banyak yang kita lakukan, banyak yang kita, itu kan tidak mungkin terbalik. Nah itu ya, sedikit dan banyak itu apa? Apakah itu pun semua lolos, semua terijabah, semua itu dia. Itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh lenggang, tidak boleh kita menjauh, tidak boleh kita sia-siakan waktu ini. Karena waktu yang panjang ini kita tidak tahu ibadah yang mana yang Allah ijabah. Ya ibadah yang mana Allah kasih bagus gitu. Gitu kan tidak semua. Nah, itu kita rasakan sendiri. Dalam hal kas saja kan kadang-kadang ada sedikit sekali kehusukan kita, sedikit sekali kita rasa zuk kita sebenarnya. Ya, tetapi zikir kali ini yang luar biasa ya. Itulah sebabnya kenapa kita mengingatkan kepada jamaah di dalam hentakan-hentakan kita itu harus sama dulu. Sama dulu, sama-sama. Kemudian nanti untuk terakhirnya, untuk ya masing-masing kan begitu ya. Itu kan tidak bisa terjaga. Tetapi paling tidak startupnya, mulainya, itu semua enak. Itu ibarat kita memancing suasana, memancing suatu konsentrasi kita. Fokus, kalau kita ada yang beda-beda kan fokus kita buyar jadinya kan. Tapi kalau hentakannya bagus, tuh masuk masuk masuk, itu suasana terasa ya, terangkat dia, terbang rasanya. Inilah sesungguhnya zikir, inilah yang membuat harus terguncangkan sebenarnya para malaikat sehingga bertanya-tanya, dan Allah membanggakan terhadap orang-orang yang selalu berzikir. Dan insya Allah nanti ya kita lanjutkan ya penjelasan-penjelasan ya terkait tentang bagaimana apa namanya zikir dan ukuf. Nanti di sini ada namanya zikir ukuf ya. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.